semuanya, halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Bu Grace dalam video pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pecahan part 2. Dalam pecahan part 2 ini, kita akan belajar bagaimana mengurutkan bilangan pecahan dan apa saja sih bentuk lain dari bilangan pecahan. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, mengurutkan pecahan. Dalam mengurutkan pecahan ini, kita terlebih dahulu harus tahu aturan main atau konsepnya. Nah, teman-teman, ketika teman-teman sudah menyimak videonya Bu Grace di pertemuan kemarin, bahwa aturan main atau konsep dalam membandingkan bilangan pecahan itu bisa digunakan dalam mengurutkan bilangan pecahan juga. Ya, jadi kalau teman-teman belum menyimak, silakan disimak dulu agar pada materi pertemuan hari ini teman-teman bisa memahaminya. Begitu ya teman-teman. Untuk soal, urutkanlah pecahan 2/3, 1/4, 5/6, 3/8 dalam urutan naik. Nah, kata kuncinya di sini dalam urutan naik. Kalau ada soal seperti ini, berarti teman-teman diminta untuk mengurutkannya dari yang terkecil ke terbesar. Kemudian langkah yang kedua, teman-teman harus melihat bilangan pecahan yang ada di sini apakah penyebutnya sudah sama. Nah, kita tahu sendiri ya, kita tahu di sini penyebutnya belum sama, ada 3, 4, 6, 8. Nah, sehingga di sini kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Ya. Nah, untuk menyamakan penyebut kita menggunakan konsep KPK, mencari KPK dari 3, 4, 6, 8. Jadi mencari KPK penyebut dari bilangan pecahan yang ada di sini. Nah, sekarang kita cari 3, faktorisasi primanya yaitu 3. Kemudian kalau 2 dikali 2. Kemudian kalau 3, 2 dikalikan dengan 3. Kemudian kalau 8, 2 kali 4. Kemudian 2 kali 2. Nah, sehingga ini sudah ada 3, ada 2, 2, 3, 2. Nah, sehingga kita bisa tuliskan kembali 3 itu tadi ada 3, kemudian 4 ada 2 pangkat 2, nih 2 pangkat 2, kemudian 6, 2 ada 2, ada 3, kalikan dengan 3, kemudian 8 ada 2, berapa nih 2-nya? Ada 3, 1, 2, 3, jadi 2 pangkat 3. Sehingga KPK-nya sama dengan, kalau KPK kita menulis semua angkanya, semua angka yang sama ya, yang ada di sini ya, 2 kali 3. Lalu langkah berikutnya cari pangkat yang tertinggi. Ya, kalau 2 ini pangkat yang tertingginya tadi 3, kalau 3 pangkat tertingginya 1, tidak usah ditulis. Nah, sehingga 2 pangkat 3 yaitu 8 dikalikan dengan 3 sama dengan 24. Sehingga KPK-nya yaitu 24. Sehingga di sini kita bisa ditulis, saya ganti warnanya. Kita bisa tulis 2/3, 1/4, 5/6, 3/8. Nah, kalau disamakan penyebut berarti 24, kemudian 24, 24, 24. Nah, 24 itu ini dibagi, kemudian hasilnya dikalikan dengan 2. Hasilnya berapa teman-teman? 24 dibagi 3, 8 kali 2, 6,
16. Begitu juga ini ya, sampai seterusnya. 24 bagi 4, 6. 6 kali 1, 6. Kemudian 24 bagi 6, 4. 4 kali 5, 20. Kemudian 24 bagi 8, 3. 3 kali 3, 9. Nah, karena di sini penyebutnya sudah sama, sehingga kita bisa mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, berarti dari yang terkecil, yaitu kita urutkan yang ada di sini dulu ya, teman-teman. Yang ini, kita urutkan yang ada di sini dulu. Gitu ya. Atau gini deh, biar ininya tidak hilang. Kita urutkan yang ada di sini dulu. Ada 6 per 24, kemudian 9 per 24, lalu 16 per 24, kemudian 20 per 24. Nah, sekarang kita kembali lagi ke urutan-urutan yang ini ya, dari yang terkecil ke terbesar. Nah, kita lihat 6 per 24 ini tadi punyanya 1 per 4. Kemudian 9 per 24, 3 per 8. 16 per 24, 2 per 3. Lalu 20 per 24 yaitu 5 per 6. Sehingga urutan pecahan 2 per 3, 1 per 4, 5 per 6, 3 per 8 dalam urutan naik atau dari terkecil ke yang terbesar itu 1 per 4, 3 per 8, 2 per 3, 5 per 6. Paham ya teman-teman? Oke, terima kasih. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Urutkanlah pecahan 3 per 4, 7 per 8, 5 per 6, 2 per 3 dalam urutan turun. Kalau yang contoh 1 urutan naik, sekarang urutan turun. Nah, kalau urutan turun berarti teman-teman diminta untuk mengurutkan bilangan pecahan yang ada di sini dari yang terbesar ke terkecil. Nah, teman-teman, langkah yang berikutnya, teman-teman melihat apakah penyebutnya di sini sudah sama? Tentunya belum ya, teman-teman. Nah, sehingga tugas kita yaitu untuk menyamakan dulu penyebut yang ada di sini dengan menggunakan atau mencari KPK-nya. KPK dari 4, 8, 6, dan 3 ya. Nah, kita tahu tadi KPK dari 4, 8, 6, 3 ini ada ya teman-teman ya. Nah, KPK-nya adalah 24, sehingga saya langsung aja ya tulis di sini KPK-nya antara ini 4, 8, 6, 3 yaitu 24, sehingga bilangan pecahan yang ada di sini kita bisa samakan penyebutnya dengan 24. 3 per 4, 7 per 8, 5 per 6, lalu 2 per 3. Kita samakan dengan 24, lalu samakan dengan 24, dan seterusnya. Nah, caranya 24 itu dibagikan dengan ini, dibagikan dengan penyebutnya, lalu dikalikan dengan pembilang. Hasilnya dikalikan dengan pembilang. 24 dibagikan 4, 6 kali 3, 18. 24 bagi 8, 3 kali 7, 21. 24 bagi 6, 4 kali 5, 20.
24 bagi 3, 8. 8 kali 2, 16. Nah, di sini penyebutnya sudah sama ya teman-teman. Penyebutnya sudah sama, 24, 24, 24. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, sehingga kita bisa langsung mengurutkan saja ya. Jadi yang kita urutkan yang bagian atas ini aja ya. Kita lihat ya, dari yang terbesar. Yang terbesar di sini mana ya teman-teman? 21. Nah, 21 per 24. Jadi 21 per 24 itu 7 per 8 ya, kita lihat tadi urutannya. Kemudian 20 per 24 itu ada 5 per 6. Kemudian 18 per 24 itu 3 per 4. Lalu berikutnya 16 per 24 itu yang paling kecil, sehingga tulis 2 per 3. Nah, sehingga teman-teman kesimpulannya yaitu urutan pecahan 3 per 4, 7 per 8, 5 per 6, 2 per 3 dalam urutan turun atau dari yang terbesar ke yang terkecil, yaitu ini urutannya 7 per 8, 5 per 6, 3 per 4, 2 per 3. Paham ya teman-teman? Oke, terima kasih. Tetap semangat, jangan pantang menyerah. Nah, yang berikutnya bentuk lain bilangan pecahan. Suatu bilangan pecahan bisa dinyatakan dalam bentuk lain yang berbeda, namun masih memiliki makna atau nilai yang sama, yaitu bentuk pecahan campuran, desimal, dan persen. Nah, di sini Bu Grace akan mengenalkan terlebih dahulu seperti apa sih pecahan campuran, kemudian pecahan desimal itu seperti apa, kemudian persen itu kayak apa sih ya. Nah, yang pertama ya, kita mengenal terlebih dahulu untuk pengubahnya nanti di pertemuan berikutnya. Pengubahnya maksudnya bagaimana Bu? Maksudnya misalnya bilangan pecahan kita ubah bentuknya ke pecahan campuran, kemudian bilangan pecahan kita ubah ke desimal, kemudian bilangan pecahan kita ubah ke persen, itu nanti di pertemuan berikutnya ya. Nah, sekarang ini saya akan mengenal terlebih dahulu seperti apa sih itu bentuk pecahan campuran ya. Bentuk pecahan campuran. Contohnya seperti ini teman-teman, bentuk pecahan campuran. Contohnya 2, 1 per 5 ya, jadi dia terdiri dari bilangan dan pecahan. Contoh lain Bu, contoh lain, oke. 10, 5 per 3. Ini bilangannya, kemudian ini pecahannya. Jadi pada bentuk pecahan campuran itu terdiri dari bilangan ya, terdiri dari bilangan dan pecahan. Ya, itu bentuk pecahan campuran. Contohnya lagi 5, 1, 2 per 3. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti bagaimana ya bentuk pecahan campuran ini kita ubah ke bilangan pecahan, atau dari bentuk pecahan campuran ini kita ubah ke desimal. Bisa teman-teman ya, nanti di pertemuan berikutnya. Kemudian yang kedua, saya akan mengenalkan seperti apa sih bentuk desimal ya, bentuk pecahan desimal. Bentuk pecahan desimal. Nah, teman-teman, bentuk pecahan desimal itu mungkin bagi teman-teman yang sudah familiar dengan sudah familiar untuk mendengarnya, mungkin sudah paham. Sudah paham Bu? Oke, saya jelaskan bagi teman-teman yang belum paham atau belum pernah belum pernah mengenal seperti apa sih bentuk pecahan desimal ya. Nah, contohnya seperti ini tuh teman-teman ya, 0,1 atau 0,25, kemudian atau 3,15,
kemudian 7,21 begitu ya. Nah, di sini Bu Kris tekankan ya, bacanya kalau ini gampang ya, 0,1. Nah, ketika sudah ada di sini 0,25, jadi bacanya jangan 0,25 ya. Kalau di dalam matematika dan fisika itu bacanya 0,25. Begitu juga dengan ini 3,15 lalu 7,21. Jadi bacanya bukan 7,21. Salah ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga bentuk pecahan persen. Nah, kalau ini sih teman-teman sebagian pasti sudah tahu ya. Bahkan mungkin semua sudah tahu bentuk pecahan persen itu seperti apa. Nah, bentuk pecahan persen itu contohnya kayak 100%, kemudian 25%, lalu 7% atau 1% ya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya bagaimana sih ya kita belajar 100% ini kalau diubah ke bilangan pecahan itu seperti apa? 25% itu diubah ke dalam bilangan pecahan itu bagaimana? Nah, nanti itu di pertemuan berikutnya ya teman-teman. Oke, untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Sekian untuk pertemuan hari ini. Salam sehat selalu dan bahagia selalu. Terima kasih.